Dalam satu puji yang sama dikasih oleh Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali di pagi hari ini dalam persekutuan ibadah melalui sahabat mujizat yang sama dikasih oleh Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau senantiasa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau datang beribadah kepadanya, sebab Tuhan Yesus begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, pada saat pagi hari ini kita akan memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Kita mau katakan satu pujian yang berkata, "Ku yakin saat kau berdoa." Saat berpindah
kemuliaan, pujian, dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Allah kami yang ajaib, Allah kami yang luar biasa, Tuhan pencipta langit bumi lautan segala isinya. Kaulah harapan kami, Kaulah yang menjadi Tuhan kekuatan kami, yang tidak pernah Tuhan membuat kami goyah. Kami tetap kokoh dan kuat karena kami ada punya Tuhan yang bernama Yesus Kristus. Itulah Allah kami, itulah Tuhan keperluan kami terpenting. Tidak ada yang terpenting dalam hidup selain Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berfirmanlah bagi kami. Kami telah siap untuk mendengarkan. Urapi kami semua, penuhi kami dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Bapak dan Ibu, masih terus dalam sebuah berita hangat bahwa tahun 2023 tahun sulit, tahun sukar, tahun krisis global, itu menjadi berita hangat Bapak dan Ibu. Belum lagi Bapak Ibu bahwa adanya gempa, adanya longsor, adanya puting beliung, dan adanya moral yang begitu merosot sehingga ada terjadi pembunuhan, ya, membunuh pendeta, bisa ada bunuh orang, ada juga polisi tembak polisi, dan lain-lain. Ini adalah merupakan penurunan moral yang luar biasa. Ini adalah merupakan kesukaran yang begitu dahsyat, saudara, ya, kesukaran. Di mana-mana kita lihat kesukaran, kejahatan-kejahatan itu terang-terangan di mana-mana Bapak dan Ibu kita. Nah, mungkin sebagian orang akan berkata, aduh takut, aduh khawatir, bagaimana tentang tahun yang akan datang, bagaimana tentang situasi, kondisi, keamanan, dan lain sebagainya. Belum lagi kita sedang diperhadapkan dengan sebuah situasi politik yang ke depan semakin tinggi, ya, voltasenya, karena tahun 2024 ini baru pertama sekali di seluruh Indonesia akan terjadi pemilihan umum, baik itu kepala daerah, ya, dari tingkat wali kota, bupati, gubernur, sampai kepada presiden, wakil presiden, demikian juga DPR, MPR. Jadi akan ada pemilihan, ya, DPR kota, kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, akan ada pemilihan. Ini banyak sekali Bapak dan Ibu Saudara, ya. Jadi di sisi lain ini sebuah perdana, akan rame, ini pesta demokrasi kita akan ikuti Bapak Ibu Saudara. Tapi di sisi lain, ya, nggak tahu apa yang akan manuver-manuver yang ada dalam berpolitikan di bangsa ini. Tapi yang kita yakin dan percaya, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang tidak pernah berubah. Kalaupun situasi politik bisa berubah, mungkin kondisi bisa berubah, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang kita puji itu, Tuhan yang kita kenal itu, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kalau Dia sudah pernah tolong kita di hari-hari yang sudah sampai hari ini, saya percaya di masa-masa apa yang tadi saya sebutkan itu pun, Yesus tetap menolong kita. Dia tidak pernah berubah, ya. Dia tidak pernah berubah. Dia selalu ada setia untuk menyertai kita, menolong kita, menopang kita, sehingga kita akan bisa keluar dari berbagai macam kesulitan, kesukaran yang kita hadapi. Mungkin kita sedang menghadapi sakit penyakit yang dokter bilang sudah tidak ada obatnya. Mungkin kita sedang menghadapi kesukaran dalam ekonomi, kesukaran dalam rumah tangga, kesukaran dalam pelayanan. Bapak dan Ibu Saudara, selama kita fokus sama Tuhan, selama kita jadikan Yesus Kristus menjadi sasaran kehidupan kita, tidak perlu kita khawatir. Karena apa? Yesus Kristus yang kita sembah itu adalah Yesus Kristus yang tetap sama kemarin, sekarang, baik selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah Bapak dan Ibu Saudara. Dia kalau bilang tolong, dia pasti tolong. Kalau dia bilang berkati, pasti dia berkati kita Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi persoalan kadang-kala kita yang berubah setia. Jadi Tuhan tidak pernah berubah setia, kita yang berubah setia. Dia seringkali kita melupakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Seringkali kita menjadi bersungut, seringkali kita cari pertolongan yang bukan Tuhan. Nah, ini Bapak dan Ibu Saudara yang membuat Tuhan sepertinya tidak jauh dari kita, sepertinya tidak mendengar doa kita. Nah, dalam Yesaya dikatakan bahwa bukan kurang panjang tangan Tuhan, bukan kurang tajam pendengarannya, tapi kenapa sepertinya
kita tidak dapat dijangkau, kita tidak dengar doa kita. Bukan karena kurang tajam, bukan karena kurang panjang tangannya. Tapi saya mau beritahu dengan Bapak dan Ibu Saudara, ternyata karena dosa kita lah yang membuat Tuhan tutup telinga. Tuhan tidak menjangkau kita karena ada dosa yang kita lakukan. Selama kita hidup benar di mata Tuhan, selama kita sungguh-sungguh bergantung sama Tuhan, percayalah Bapak dan Ibu Saudara, Yesus yang sama itu, dia tetap sama sampai besok, lusa, dan seterusnya. Dia tetap Yesus yang sama, yang sanggup menolong kita, yang sanggup membuka jalan bagi kita, yang sanggup menopang kita. Asalkan hiduplah selalu benar di mata Tuhan, hiduplah selalu dekat dengan Tuhan. Pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku boleh tenang. Selama Bapak Ibu Saudara dekat dalam Tuhan, pasti kita akan melihat perkara-perkara yang besar. Alkitab berkata, bersama dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Jadi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, mari kita ada di dalam Tuhan. Dalam Yohanes pasal 15 juga dia berkata, tinggallah di dalam aku. Kenapa saudara? Yesus bilang, di luar aku kau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi selama kita ada di dalam Yesus, Yesus tidak pernah berubah. Kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Saya akan tunjukkan ayat firman Tuhan yang bagi Bapak Ibu Saudara. Ya saya bacakan dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 dia berkata begini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa, dahsyat saudara. Nah pertanyaannya, kenapa kita seringkali tinggalkan Tuhan Yesus? Mengapa kita tidak percaya sama Tuhan Yesus? Kita ragu dengan Tuhan Yesus. Padahal ayat ini bilang, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kemarin itu berbicara tentang masa lampau. Pada waktu manusia itu berdosa, Allah Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Itu kasih yang sempurna yang diberikan Tuhan bagi kita. Kalau dia diberikan anaknya yang tunggal itu supaya kita tidak binasa. Juga pada waktu perjalanan pelayanannya, dia selalu melakukan perkara-perkara besar. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli dengar. Bahkan Lazarus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan oleh Yesus. Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, dia adalah Yesus yang tidak pernah berubah. Kuasanya ia datang dari kemarin, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus bimbang dan ragu menghadapi situasi yang begitu mengencang di tahun 2023? Kata orang, kata para pakar. Tapi orang yang percaya sama Tuhan, tetap dia tenang saudara. Karena apa? Karena dia tahu Yesus Kristus tidak pernah berubah. Kemarin, sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Mari kita tetap bersandar sama Tuhan. Mari tetap kita bergantung sama Tuhan. Bersama dengan Allah kita lakukan perkara besar. Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Tidak ada yang akan dapat menggugat kita dan bahkan memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Tidak akan ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari situ. Asalkan kita tetap selalu tinggal di dalam Tuhan, supaya Dia menyertai kita, menopang kita dengan kuat kuasanya yang ajaib. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak dan Ibu, apapun masalah hari ini, apapun persoalan hari ini, mungkin kau saat ini sedang ada kekhawatiran, ketakutan, saudara, hari ini firman Tuhan datang menjumpai Bapak Ibu Saudara yang berbicara kepada kita dengan tegas bahwa Yesus yang kita sembah itu, Yesus yang kita muliakan itu, Yesus yang kita tinggikan itu, Yesus yang menjadi pusat iman kita itu, ternyata Dia tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, kekuatannya tidak pernah berubah, pertolongannya tidak pernah berubah. Adakah saudara siap untuk tetap tinggal dalam Dia? Adakah saudara tetap siap untuk bergantung sama Tuhan, bersandar sama Tuhan? Maka saat kau berfokus sama Tuhan, bersandar sama Tuhan, bergantung sama Tuhan, berpegang sama Tuhan, saya percaya kekuatan kuasa Allah akan menyertaimu, memberkatimu, menopangmu dengan rahmat-Nya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah rahmat-Nya yang besar ada bersama dengan kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ajaib Tuhan, Kau ajaib. Kau luar biasa Tuhan, Kau dahsyat. Kau dahsyat Tuhan, Kau hebat. Kau Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tuhan Yesus, jamah kami semua, jamah kami semua. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat-jemaat-Mu. Hamba tidak tahu apa yang menjadi penyakit jemaat-jemaat-Mu. Tuhan, Engkau jangkau mereka. Buktikan bahwa Kau tidak pernah berubah. Tuhan Yesus, tolong supaya semua umat-umat Tuhan bersandar kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan. Oh haleluya, menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang luar biasa. Kau tidak pernah berubah ya Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami semua. Berkaryalah Roh Kudus, berkaryalah Engkau. Teguhkan iman kami, teguhkan iman kami, supaya kami bersandar penuh dengan Tuhan, supaya kami bergantung penuh dengan Tuhan. Karena kami percaya tidak ada yang lain selain Tuhan. Kaulah keperluan kami yang terutama, Kaulah kepentingan kami yang terutama ya Tuhan. Oleh karena itu terus taruh Roh-Mu di dalam kami, taruh Roh-Mu di dalam kami Tuhan, membawa kami terus dekat dengan Tuhan, membawa kami terus bergantung sama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau. Apapun masalah daripada umat-umat-Mu, Engkau jawaban yang pasti buat mereka ya Tuhan. Engkaulah pertolongan yang luar biasa bagi kami sekalian. Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu, nyatakanlah kebesaran-Mu, nyatakanlah keagungan-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam nama Yesus, nyata kuasa-Mu ya Tuhan, nyata mujizat-Mu bagi kami. Tuhan, sembuhkan Ibu Amanda ya Tuhan, tolong dia. Stop Tuhan, semua mungkin Tuhan ada cairan, stop, berhenti dalam nama Yesus. Sembuh, pulih dalam nama Yesus. Demikian juga Tuhan Ibu Priska, Pak Chandra, sembuh, pulih dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan. Ibu Irene yang ada di Malang, sembuhkan dia. Demikian juga Tuhan Yesus. Oh sahabat tangga yang ada di Bandung, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Kami doa Tuhan Yesus buat Bapak Simatupang yang saat ini sedang ada di rumah sakit Ananda. Tuhan, Engkau sembuhkan dia, pulihkan dia, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu atas dia. Demikian Ibu Morita Tuhan Gultom, sembuhkan Ibu Morita Gultom, pulihkan dia di dalam nama Yesus. Demikian kami berdoa Tuhan buat Bapak di surga, Bapak Apung Tuhan yang ada di Kucing, tidak ada pemeriksaan jantungnya, sembuhkan Tuhan, pulihkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu, keajaiban-Mu ya Tuhan, nyata atasnya ya Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kami juga berdoa buat Bapak di surga, buat Bapak Manurung Tuhan, sembuhkan Bapak Manurung, sembuhkan Tuhan Yesus Bapak Manulang ya Tuhan, sembuhkan Bapak Tampu Bolon Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Sembuhkan Ibu Pardosi, sembuh dalam nama Yesus. Sembuhkan Tuhan Ibu Rumapea, sembuhkan Tuhan Ibu Agustin Tuhan. Adik kami Hersa Tuhan sembuhkan, adik kami Samuel Tuhan sembuhkan. Ibu Susilo di Segara Sini sembuhkan Tuhan. Ibu Bambang di Segara Sini sembuhkan Tuhan. Orang tua daripada Bangkalis Agung sembuhkan yang ada di Segara Sini. Sembuhkan Tuhan Ibu Simajuntang yang ada di Bojong Mas, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu yang ajaib Bapa di surga. Kami berdoa buat Ibu Renda ya Tuhan, sembuhkan dia. Kami dengan ada nyium, Tuhan Engkau pulihkan, sembuh dalam nama Yesus. Oleh luka biru sembuh. Orang tua Pak Siagian Tuhan, oh Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan berkarya. Ibu terkasih kami ini, Tuhan berkati dia, berkati anak cucunya, ditopang Tuhan senantiasa. Demikian kami berdoa Tuhan buat Ibu Maisa Tuhan, Kau berkati Ibu Maisa Tuhan, tolong Ibu Maisa, Tuhan berkarya buat Ibu Maisa, nyatakan kemuliaan-Mu buat Ibu Maisa. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Bapa di surga. Segala kemuliaan, hormat, pujian dan syukur bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan buat Andri ya Tuhan. Kami serahkan Andri dalam tangan-Mu Tuhan, berkati Andri. Tuhan tolong Bapa di surga, usahanya, bisnisnya, ada tagihan-tagihan yang macet Tuhan, tolong buka jalan. Berkati Bapa di surga, Andri diberkati. Oh Tuhan tolong topang dengan kuasa-Mu yang ajaib. Bekerja Engkau Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu atas Andri ya Tuhan. Oh Tuhan, kalau ada rencana-Mu yang luar biasa buat Andri, lakukanlah seturut dengan mau-Mu. Rencana-Mu indah buat Andri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat, syukur bagi-Mu Bapa di surga. Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa.
yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Kasih setia Tuhan turun atas Andri, Liana istrinya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Dedi dan Dewi diberkati Tuhan bersama dengan anak-anaknya. Topang senantiasa dengan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Bapa, nanti malam kami ada Natal jam 5 sore Tuhan di Sagara City. GBI Mawar Saron bersama dengan Oikumene yang ada di Sagara City ya Tuhan. Berkati Bapa di surga. Tema kami Allah beserta kita. Tuhan berkati tema ini. Poin-poin yang tepat taruh di bibir lidah hamba-Mu. Waktu hamba-Mu menyampaikannya, itu akan memberkati mereka yang hadir, mereka yang mendengar. Sejauh mana mic terdengar, mikrofon akan diberkati lewat tema ini Bapa di surga. Tuhan menolong kami semua. Tuhan berkati semua keamanan, diberkati. Tidak ada kericuhan, semua aman dan nyaman. Hujan Tuhan redakan, hujan yang Tuhan stop di hari ini Bapa di surga, sehingga kami semua aman dan nyaman dalam memeriahkan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kirimkan jiwa-jiwa, sehingga bangku yang disediakan diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan Allah kami yang bersadai, ajaib dan luar biasa. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tidak pernah berubah, dahulu sekarang selama-lamanya. Kasih setia Tuhan ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Jagalah kami dari segala kecelakaan, jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Tahirkan apa yang kami makan dan minum, tahirkan setiap udara yang kami hirup, tahirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga tidak akan ada yang membahayakan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai menjaga, memelihara keluar masuk kami besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun berada, Tuhan kiranya menyertai, memberkati kita semua. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya, amin.